Ya kalau misalkan ada campuran, yaitu tentu saja dari jalur Wali Songo, bukan dari Ba'alawi Yaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara yang masih selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kali ini kita akan membahas tentang KRT Sumodiningrat. Sebagaimana kita lihat akhir-akhir ini, nama KRT Sumodiningrat itu mencuat ke permukaan, menjadi perbincangan hangat di negeri ini. Itu adalah karena di Semarang itu ada makam yang bernama KRT Sumodiningrat, kemudian belakangnya itu dikasih embel-embel dengan nama Habib Hasan bin Tuha bin Yahya. Jadi di situ seolah-olah yang namanya KRT Sumodiningrat itu adalah seorang Habib, artinya KRT Sumodiningrat itu bukanlah orang pribumi Nusantara, tapi pendatang dari Yaman. Karena di situ ditulis dengan nama Habib Hasan bin Tuha bin Yahya. Padahal fakta sebenarnya yang namanya KRT Sumodiningrat itu adalah asli orang Jawa. Jadi beliau ini bukan orang imigran dari Yaman, tapi asli Jawa, orang Mataram. Jadi KRT Sumodiningrat ini meninggal atau gugur pada peristiwa geger Sepai pada tanggal 18 hingga 20 Juni 1812. Hari ini kami mendapatkan bukti primer berupa koran Java Government Gazette. Koran ini merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Hilman Dendles dan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1812 hingga 1814, yaitu pada saat pemerintahan Inggris, dan hanya berumur sebentar karena pemerintahan kembali ke tangan Belanda. Surat kabar ini merekam perkembangan di Jawa pada tahun 1812. Dalam edisi ini, yakni Java Government Gazette volume 1 nomor 19 4 Juli 1812, diceritakan kematian Tumenggung Sumodiningrat yang ditulis dengan ejaan Tomogong Semot Deningrat. Dilihat dari tanggal terbitnya, koran ini terbit sekira 14 hari setelah selesai geger Sepai, yaitu pada tanggal 8 hingga 20 Juni 1812. Dengan demikian, baik sumber lokal berupa Babat Sepai dan sumber kolonial berupa koran Java Government Gazette sama-sama menyebut kematian Tumenggung Sumodiningrat pada peristiwa geger Sepai. Oleh karena itu, riwayat yang menyebutkan bahwa Tumenggung Sumodiningrat meninggal di Semarang merupakan riwayat batil, palsu, dan tidak sesuai dengan peristiwa sejarah. Jadi sudah jelas ya, berita ini adalah berita yang bisa dianggap valid karena ini kan kejadiannya itu pada tahun 1812. Kemudian koran ini diterbitkan itu 14 hari setelah peristiwa tersebut. Jadi sangat valid sekali. Berbeda misalkan suatu kejadian yang terjadi ratusan tahun yang lalu kemudian baru ditulis sekarang. Nah itu perlu dipertanyakan kevalidannya. Dan ini kan cuma 14 hari. 14 hari itu kan ya 2 minggu itu ya. 2 minggu dari kejadian. Jadi kalau ada yang bilang kalau KRT Sumodiningrat itu meninggalnya itu di Semarang kemudian dimakamkan di Semarang, yaitu jelas-jelas tidak berdasar. Dan itu tentu saja bertentangan dengan sejarah yang ada di negeri ini. Karena fakta sejarah itu menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah seorang panglima Keraton Yogyakarta. Beliau ini gugur atau wafat di Jogja ketika terjadi peperangan. Beliau ini diserang oleh tentara Inggris. Dan beliau juga dimakamkan itu di Jejeran Bantul Yogyakarta, bukan yang di Semarang. Dan berikut ini penjelasan dari Profesor Yasir Arafat. Ini masih terkait KRT Sumodiningrat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Terkait dengan banyak permohonan atau permintaan para sederek sedoyo mengenai beberapa bukti-bukti tokoh bernama Raden Tumenggung Sumodiningrat
yang memang merupakan seorang Jawa asli, Jawa putra asli dari ya, Raden Tumenggung Jayaningrat I, putra seorang dari Bupati Ngremame, Jayaningrat ya, ada di wilayah Kedu Selatan. Kedu. Jadi beliau ini memang bukan seorang bernama Hasan bin Toha bin Yahya, Nah, jelas kan? bagaimana selama ini sering digaungkan oleh beberapa kelompok keagamaan di dalam kehidupan kita. Raden Tumenggung Sumodiningrat ini meninggal atau gugur pada peristiwa Geger Sepehi 18 sampai 20 Juni 1812. Ada sebuah bukti primer berupa koran yang diterbitkan oleh gubernur Inggris di Jawa, yaitu koran yang bernama Java Government Gazette. Koran ini merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daniels dan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1812 sampai 1814. Dalam edisi Java Government Gazette volume 1 nomor 19 tertanggal 4 Juli 1812 diceritakan kematian Tumenggung Sumodiningrat yang di dalam koran itu ditulis dengan ejaan Tomogong Semot Deningrat. Dilihat dari tanggal terbitnya koran ini, hanya terbit sekira selisih 14 hari setelah Geger Sepehi. 14 Geger hari. Sepehi itu terjadi 18 sampai 20 Juni 1812, sedangkan koran ini menceritakan kematian Sumodiningrat pada 4 Juli 1812. Hanya selisih 14 hari atau 2 minggu setelah peristiwa. Dengan demikian, baik sumber lokal berupa Babat Sepehi atau sumber kolonial berupa koran ini, koran kolonial yang kami sebutkan ini, sama-sama menyebutkan bahwa Tumenggung Sumodiningrat meninggal pada peristiwa Geger Sepehi dan makamnya dimakamkan di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Jejeran ya. Nah, demikian pemaparan ilmiah dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya, sumber-sumber data itu sudah terkumpul bahwa yang benar itu KRT Sumodiningrat itu memang makamnya itu yang ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Nah sekarang pertanyaannya, yang ada di Semarang itu dalilnya itu apa? Dasarnya itu apa? Dan sebagaimana kita lihat yang beredar di media sosial selama ini tentang makam KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang, yang belakangnya itu dikasih embel-embel nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya, itu kan juga melibatkan seorang oknum Habib bernama Habib Lutfi bin Yahya. Itu berdasar dari pengakuan berbagai sumber atau beberapa orang sebagaimana yang terlihat di media sosial. Dan tentu saja hal itu menjadi pertanyaan besar bagi rakyat di negeri ini. Artinya apa? Artinya dasarnya itu apa? Kenapa kok KRT Sumodiningrat yang jelas-jelas asli orang Jawa, yang jelas-jelas wafatnya itu di Yogyakarta, yang jelas-jelas makamnya itu berada di Jejeran, Bantul, kenapa kok di Semarang itu dibuat makam dengan nama yang sama, kemudian belakangnya itu dikasih embel-embel Habib Hasan bin Toha bin Yahya? Ini kan seolah-olah KRT Sumodiningrat itu adalah orang imigran, orang pendatang dari Yaman, karena di situ dikasih nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal faktanya tidak demikian. KRT Sumodiningrat itu asli orang Jawa. Sehingga sekarang menjadi pertanyaan besar bagi bangsa ini, kenapa kok dirubah atau dibuat duplikat atau dibuat tandingan dengan nama yang sama, kemudian kok dikaitkan dengan imigran dari Yaman? Makanya tidak berlebihan jika sekarang rakyat Indonesia itu beranggapan jangan-jangan Indonesia ini mau diklaim menjadi milik orang Yaman. Kan seperti itu. Karena faktanya banyak sekali hal-hal seperti ini terjadi di negeri ini. Jadi beberapa tokoh di negeri ini yang jelas-jelas asli orang Jawa, jelas-jelas keturunan Majapahit, keturunan Mataram, tapi kenapa kok diklaim seolah-olah adalah keturunan dari Yaman?
Ini kan kalau kita lihat ada semacam pengkaburan sejarah dan mungkin ya memang tujuannya untuk menguasai negeri ini dari berbagai jalur, salah satunya adalah jalur sejarah. Padahal kalau kita cek faktanya, sejarah tersebut yang dibuat oleh imigran dari Yaman yang mengklaim bahwa leluhur Nusantara atau leluhur Mataram ataupun leluhur Majapahit itu bersumber dari Yaman, yaitu tidak berdasar. Makanya kalau masih ada yang percaya bahwa leluhur Mataram itu berasal dari Yaman dengan nama seorang Habib siapa bin siapa bin siapa, yaitu sangat disayangkan. Karena faktanya sekali lagi yang namanya leluhur Mataram itu asli orang Jawa. Kalau misalkan di atasnya itu ada percampuran dengan Arab, itu kan percampuran antara Majapahit dan para Wali Songo. Jadi bukan imigran dari Yaman. Sementara kalau kita lihat perkembangan polemik nasab saat ini, itu kan jelas berbeda Wali Songo dengan Habaib dari Yaman. Itu kan berbeda jalur. Kalau Wali Songo itu berbagai sumber data atau berdasar kitab nasab atau berdasar kajian sejarah dan juga berdasar tes DNA, itu jelas tersambung, terkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara para imigran dari Yaman yang belakangan dikenal sebagai nama Habib, itu kan hingga saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu artinya ya para Habaib dari Yaman itu memang bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi, karena hingga saat ini mereka ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan kembali ke soal Kartosumodiningrat, kalau misalkan Kartosumodiningrat itu ada campuran darah Arabnya, ya kalau misalkan ada campuran, yaitu tentu saja dari jalur Wali Songo, bukan dari Ba'alawi Yaman ini. Dan seperti itu.